مشايخنا. Maka baginda Nabi SAW kalau menghadapi masalah-masalah yang berat senantiasa memuji-muji Allah. Masalah yang terberat yang dari baginda Nabi adalah di padang mahsyar. Ketika seluruh para nabi dalam keadaan kekhawatiran, para malaikat ketakutan. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta telah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ketakutan, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh nabi, seluruh rasul. Maka baginda Nabi SAW sujud memuji-muji Allah. Ketika beliau sujud memuji-muji Allah, maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, aku akan terima permintaanmu. Berikanlah syafaat, aku akan terima syafaatmu." Jadi kalau kita menghadapi masalah apa-apa, perbanyaklah pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Itu sama saja dengan kita ini minta untuk supaya hidup kita ini diatur jadi baik semua. Maknanya alhamdulillah itu begitu. Memuji itu sama dengan meminta. Kalau kita ini datang kepada orang kaya mamanya, kita mengatakan, "Saya dapat berita, Pak." "Ada berita apa?" "Bapak ini orang kaya, dermawan, penyantun, orangnya baik. Siapa saja datang ke rumah Bapak mesti dikasih duit." Beritanya begitu, Pak. "Masa?" "Iya, terkenal ini di mana-mana begitu." "Oh, saya paham." "Paham gimana? Kamu tuh minta duit toh?" "Iya." "Tapi minta kamu itu dengan cara yang lembut ini." "Iya, tak kasih duit yang paling banyak kamu nanti." Dia memuji-muji Allah berarti minta gitu. Maka alhamdulillah itu sudah minta. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, dalam kesulitan ya alhamdulillah, dalam kemudahan ya alhamdulillah. Dalam kesulitan kok alhamdulillah. Maksudnya dalam kesulitan alhamdulillah itu mohon kepada Allah supaya kesulitan-kesulitan itu jadikan baik akhirnya, begitu. Makanya kalau kamu dakwah ada orang marah pada kamu, alhamdulillah. Dibentak, alhamdulillah. Ini beberapa tahun yang lalu itu ada tamu pada saya itu, orang Aceh, asalnya orang Jawa. Malam hari tahu-tahu didatangi perampok rumahnya itu, bawa senapan semua. Maka perampoknya datang langsung dia ditempeleng. Tapi ditempeleng dia alhamdulillah. Maka kurang ajar nih tempeleng malah alhamdulillah. Ditendang alhamdulillah katanya. Tuh hamba marah. Langsung tiarap. Diberondong sama senapan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah katanya. Itu pergi. Ternyata lu diberondong tuh nggak ada yang kena, sehat-sehat aja sampai di sini orangnya. Oh, ini doa kesaktian luar biasa ini sebetulnya. Tapi karena kita ini tidak memperhatikan, kita ini tiap hari alhamdulillah, tapi hatinya kosong dari keyakinan kepada Allah. Akhirnya datang kepada kiai, amalan apa? Amalan yang kamu sudah buat tiap hari itu aja kamu renungi betul-betul. Ini memuji kepada Allah itu menyelesaikan masalah besar, masalah padang mahsyar. Apalagi cuma masalah dunia yang kecil ini. Maka perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istiqomah dalam iman.
Lah orang yang istiqomah dalam iman ini tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada datang ketika dia sakaratul maut. Datang untuk apa? Untuk memberikan ketenangan kepada orang yang istiqomah ini. Allah takhafu, kamu jangan takut. Yang di depan kamu ini kemudahan, kesulitan sudah selesai. Sekarang yang akan ada kemudahan. La takhafu, enggak usah khawatir. Kubur kamu akan jadi taman-taman surga. Di padang mahsyar kamu akan dinaungi di bawah arasy. Kamu akan bersama Rasulullah dan para sahabatnya dan para wali-wali Allah. La takhafu, enggak usah khawatir. Wala tahzanu, jangan kamu sedih mengenai anak-anak kamu, istri kamu yang ada di rumah. Semua keluarga kamu yang kamu tinggalkan akan dijaga oleh Allah. Enggak usah khawatir kamu, sudah tenang-tenang saja. Maka orang-orang ahli istiqomah ini ketika mati itu pada tersenyum. Ya. Saya dulu sudah biasa 4 bulan. Saya tinggalkan 4 bulan, keluarga saya enggak apa-apa kok nyatanya. Saya dulu tidak ada juga, keluarga saya hidup. Nanti saya mati ya, kalau belum waktunya mati ya akan tetap hidup. Saya itu di dunia enggak ada itu enggak apa-apa kok. Zaman Rasulullah saya juga enggak ada, zaman sahabat saya juga enggak ada. 100 tahun yang lalu saya juga enggak ada. Ketika saya enggak ada ini dunia ini tetap jalan aja, karena yang menjalankan dunia ini Allah SWT, enggak apa-apa. Jangan ada pikiran nanti kalau saya enggak ada dunia ambruk, enggak apa-apa. Orang pada mati semua, enggak. Mungkin malah pada seneng kalau saya mati itu. Nah kalau orang punya istiqomah hati seperti ini, ya mati itu tersenyum, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Saya itu mau pindah dari dunia ke akhirat. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Dunia yang berkuasa Allah, akhirat berkuasa Allah. Kenapa saya bingung, khawatir? Gak apa-apa. Ini kalau orang istiqomah imannya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat mengatakan, bergembiralah kamu. Kamu akan masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Nah, supaya bisa istiqomah itu bagaimana? Supaya iman kita ini istiqomah itu terus mantep, terus mancep, terus madep, terus itu caranya bagaimana? Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Ini maknanya wa man ahsanu qawla itu kata para ulama itu orang istiqomah. Siapakah yang lebih baik agamanya? Tidak ada yang lebih baik agamanya. Maksudnya orang yang istiqomah itu tadi. Karena kalau tidak istiqomah ya tidak baik. Siapakah yang lebih baik agamanya? Tidak ada yang lebih baik agamanya. Maknanya orang-orang yang imannya istiqomah. Mimman da'a ilallah. Melebihi orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada Allah. Jadi katanya para ahli tafsir mengatakan orang yang bisa istiqomah itu adalah orang-orang yang dalam suasana dakwah. Ringkasnya gitu loh. Kalau orang itu dalam suasana dakwah maka mudah istiqomah imannya. Para sahabat istiqomah dalam iman. Di Mekah dalam kesulitan tetap istiqomah. Di Madinah dalam kemudian tetap istiqomah.
masih dibimbing langsung oleh Nabi, istiqomah. Nabi pun wafat, tetap istiqomah. Bukan ketika Nabi wafat terus, Nabi sekarang sudah nggak ada. Kelihatannya kok sudah lemes saya kalau itu. Tidak. Ya. Ada Nabi ya tetap istiqomah, tidak ada Nabi sudah dipanggil oleh Allah tetap istiqomah. Inilah para sahabat. Setelah Nabi wafat, mulai kan sebagian para sahabat ini ngomong-ngomong, Masya Allah ya, betul-betul kita ini menderita. Alangkah sedihnya hati. Rasanya hidup ini sudah nggak ada artinya. Dulu kita masuk ke masjid, di situ ada Rasulullah. Sekarang sudah nggak ada. Dia dipanggil oleh Allah, untuk apa hidup ini? Rasanya lemes. Ada sahabat yang lain itu matanya sakit. Maka seorang dokter, tabib datang. Ini mau saya obati. Nggak usah. Loh, diobati nggak mau tuh gimana tuh? Saya itu punya mata itu dulu tuh seneng ketika Rasulullah masih ada mata untuk melihat Rasulullah. Rasulullah sekarang sudah dipanggil oleh Allah, untuk apa tuh mata itu? Itu cintanya para sahabat kepada Rasulullah kayak begitu sebenarnya. Sampai mata pun katanya sudah nggak ada gunanya, nggak bisa untuk melihat Rasulullah, untuk apa mata itu? Maka teman-temannya yang ulama-ulama sahabat, jangan bilang begitu. Kita jangan jadi loyo gara-gara Rasulullah dipanggil oleh Allah. Sekarang justru kita buktikan kepada Allah. Rasulullah ada, kita tetap istiqomah. Rasulullah tidak ada, kita tetap istiqomah. Begitu. Oh iya gitu, semangat lagi. Nah, begitu. Muhammadur Rasulullah walladzi wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. Asalnya para sahabat itu sebagian itu sudah loyo betul, Rasulullah dipanggil oleh Allah ini sudah kehilangan semangat sudah. Maka Abu Bakar membaca ayat itu yang ringkasnya maknanya, kalau Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, justru kita ini harus istiqomah. Kita buktikan bahwa kita ini pengikut Rasulullah, zahir batin, dunia akhirat, mati urip. Begitu, semangat lagi. Kita juga begitu, insya Allah malaikat. Dan Rasulullah itu masih ada, cuman di alam yang lain. Di alam yang lain. Di alam sana itu malaikat, di alam kubur, alam barzah itu lebih rame daripada alam dunia ini. Kamu kira yang ramai itu dunia aja? Enggak, sana lebih ramai lagi. Karena manusia yang sudah mati itu lebih banyak dari manusia yang sedang hidup. Mulai mbah zaman Nabi Adam sana, nabi-nabi, rasul-rasul semua di sana. Ramai di sana itu. Nabi Adam di sana, Nabi Nuh di sana, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar di sana, Sayyidina Umar di sana, Sayyidina Utsman di sana, Sayyidina Ali di sana, Syekh Abdul Qadir Jilani di sana, Syekh Bauddin Nasyabandi di sana, Wali Songo di sana. Mbah-mbah kamu pun kebanyakan di sana. Loh kenapa kok kita ini kerasan di dunia itu, loh kenapa? Ya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika beliau sakaratul maut, maka didatangi sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hai Fatimah, gak usah khawatir apa-apa. Sebentar lagi
kamu akan ke alam kubur. Nanti akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu ayah kamu. Sebentar lagi kamu akan jumpa dengan Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Itu paman kamu. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan kekasih-kekasihmu di sana. Enggak usah khawatir apa-apa. Maka para sahabat itu dulu kalau dikabari mau mati itu malah suweneng. Mau ketemu Rasulullah, suweneng. Maka satu jamaah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Persia. Maka rombongannya ini ada yang jos ini orangnya itu. Maka rombongannya itu datang kepada amir jamaahnya. Mir, saya sudah bawa kafan ini, minyak wangi juga sudah bawa. Ini Rasulullah sudah wafat ini zaman Sayyidina Umar. Saya tidak ingin pulang, Mir. Saya ingin keluar ini langsung akhirat. Enggak pulang-pulang lagi. Nanti kalau di sana saya ketemu Rasulullah, kamu pesen apa? Masya Allah. Amirnya nggak mau kalah sama sahabatnya ini. Oh ya, kalau nanti kamu di sana ketemu Rasulullah, pesen sampaikan salam saya kepada beliau. Ini pertama. Salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Kedua, sampaikan sama Rasulullah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu sekarang telah jadi kenyataan. Persia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Biar Rasulullah gembira nanti di sana. Karena Rasulullah senang kalau banyak orang masuk Islam. Laporan di sana, Karguzari. Insya Allah. Ini jamaahnya sahabat. Kalau kita ini keluar itu sudah ingin pulang aja. Pulang paling ya ketemu batu lagi, ketemu kayu lagi, ketemu itu lagi. Coba langsung ke akhirat, ketemu Rasulullah. Rumah ganti baru semua. Penduduknya baru semua. Orang baik semua, orang buruk nggak ada. Ada seorang ulama itu wafat kemarin ya. Setelah wafat, maka ada santrinya itu yang mimpi ketemu ulama ini. Loh, Pak Kiai kan sudah wafat. Iya benar. Bagaimana kabarnya akhirat itu? Alhamdulillah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Terus ada berita apa lagi? Saya sudah plong katanya. Loh, plong apa? Tidak ketemu santri-santri yang nakal seperti kamu. Di sini orang baik semua kumpulnya. Yang jelek-jelek seperti kamu sudah nggak ada lagi. Wah, langsung bangun tidur santrinya berubah. Tobat langsung.